Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 20 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Di After edisi terakhir, edisi 19 Desember. Ini ada berapa ya? Ini ada 2 atau 3 saham yang masuk. Oke. Jadi ya, 3 saham inilah yang akan kita bahas di After malam ini. Jadi apabila Anda ingin banyak melihat saham dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi kembali di kolom komentar F-Talk edisi ini untuk dibahas di F-Talk besok atau F-Talk selanjutnya. Silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Jadi apa yang ada di kolom komentar itulah yang akan kami bahas di F-Talk. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, silahkan dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG naik ke 7.200 ya, merupakan target naik puncak kenaikan untuk fase naik kali ini gitu ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stock Call edisi 17 Desember hari Minggu kemarin, di mana IHSG berpotensi naik ke 7.200 sampai dengan 7.300 sebelum koreksi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jadi apa yang kami sampaikan tidak perlu kami update karena masih sama dengan apa yang kami sampaikan. Kita lanjut ke saham yang pertama. Izin konsul dengan Pak Yev, tadi GJTL naik, kira-kira apakah akan hit TP2 di stock call? Saya punya barang di 980-an, ikut stock call kemarin, hampir cut loss karena turun Syukur hari ini naik Pak Yev. Trim untuk rekomendasi SC minggu ini, lumayan. Oke, kita lihat gajah tunggal hari ini naik. Jadi gajah tunggal ini memang dalam masih proses naik ya, dan untuk targetnya ini adalah saham yang kami sampaikan ini. Ini adalah saham gajah tunggal yang kami rekomendasikan di edisi minggu ini, Stock Call edisi 17 Desember, dan bersyukur alhamdulillah hari ini naik ya. Walaupun kemarin kita rekomendasikan harganya 990 dan setelah kami rekomendasikan saham ini turun ya, sempat turun ke 960. Kenapa di cut loss? Orang cut lossnya masih jauh, 935 ya. Jadi kalau Anda mengikuti stock call ya sebaiknya mematuhi trading plan yang tercantum ini ya. Nah, di sini sudah tercantum jelas target TP1-nya adalah 1055, di mana hari ini penutupannya di 1080, bahkan tadi sempat naik ke 1120-an. 1100 ya. Nah, target 2-nya adalah 1200 ini. Apakah gajah tunggal bisa hit TP2? Ya bisa. Tentu saja. Bahkan bisa ke sini, bisa ke 1300-an ini, 1500 mungkin ekstensinya ya, tetapi ya kita akan mematuhi yang namanya trading plan ini. Kalau Anda beli, patuhilah trading plan ini. Nah, ya, dengan kenaikan harga itu yang perlu Anda konsultasikan adalah seharusnya adalah trailing stopnya, proteksinya, cut profitnya. Jadi saham itu kalau sudah naik proteksi, stop loss itu berubah menjadi cut profit. Di berapa gitu ya? Saat ini Anda bisa, misalkan modal Anda 980-an, Anda bisa cut profit di 1000 atau di bawah 1010 ya, karena ini bisa aja dia turun dulu ke 1035 dalam proses ke TP2. Kalau Anda memang mengincar TP2 atau lebih tinggi lagi, pastikan Anda siap dengan volatilitas yang ada di saham gajah tunggal ini. Memang karakteristik saham ini seperti ini. Jadi saya sudah meeting minggu lalu dengan tim private trading room, kalau bisa saham yang kita rekomendasikan itu tidak langsung naik. Itu memang kita sedang program untuk sistem kita di 2024, karena banyak
ya masukan-masukan dari member itu terlambat mengikuti, sebenarnya nggak ada urusan ya terlambat, namanya trading harus siap dengan pergerakan cepat, mau naiknya langsung instan atau tidak, Anda harus siap itu. Tetapi ya karena banyak masukan, Pak Yev saya ketinggalan saham A jadi nggak jadi profit hari ini, Pak Yev saya tidak jadi ikut beli itu karena saya lagi di kantor, lagi kerja dan sebagainya. Nah makanya kita sesuaikan sedikit, kita beberapa variabel kita turunkan ke agresivitasannya, sehingga saham-saham yang kita rekomendasikan itu kalau bisa sedikit ya menunggu, dalam artian dia diem di harga beli atau dia sedikit turun, itu ada perubahan loh di sistemnya di situ ya. Yang ini kita lagi coba tahun 2023 kita cukup agresif dengan pertumbuhan di PTR. Nah di 2024 kita ingin lebih, tidak hanya pertumbuhan yang bagus tetapi juga lebih mudah untuk diikuti, sekalipun Anda adalah seorang part time. Tetapi tetap saran saya untuk hal proteksi atau stop loss itu sudah terotomatisasi. Jadi jangan sampai Anda bisa ikut beli tetapi ketika dia turun ternyata harus stop loss, tidak bisa. Nah itu yang berbahaya, beresiko tinggi ya, karena ini kita lagi-lagi dalam merekomendasikan ini kita tidak menggunakan fundamental, jadi ya pasti beresiko tinggi, lebih tinggi daripada investasi yang ada unsur fundamentalnya dalam mengambil keputusan ya gitu. Jadi memang kita, kalau kemarin Gajah Tunggal itu turun di 960 ya itu harusnya bagus untuk Anda beli gitu toh. Ya oke. Jadi bisa nggak ke TP2 1200? Secara teknikal harusnya tidak sulit. Namun Anda harus tahu ini karakteristik saham ini adalah super agresif. Makanya saham ini meskipun uptrend, meskipun dia saat ini naik seperti ini, hanya cocok untuk swing trade, bukan untuk trend following. Kalau naik hit TP ya harus dijual. Seperti itu aturannya. Oke? Seperti itu Pak. Jadi mungkin advisor bisa bantu sebenarnya, tapi Anda mungkin sudah konsul tapi pengen tanya aja di sini ya. Kebetulan ya kita bersyukur rekomendasi kita ikut naik hari ini. Sebenarnya saya lihat Gajah Tunggal ini tidak terlalu berkorelasi dengan indeks ya. Harusnya indeks naik dia bisa turun atau indeks turun dia bisa naik gitu ya. Tapi kebetulan hari ini bersamaan. Nah, makanya kita sedikit banyak kita lagi mencari saham-saham yang kita siapkan ketika indeks itu turun, saham tersebut masih bisa bertahan atau naik untuk trading ya. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya Pak, ternyata PGO masih mantul, kalau ke bawah pusing deh, jadi target 1305. Ini kemarin sudah kita bahas ya, jadi nggak perlu kita update lagi. Hari ini PGO naik atau turun. Nah ini ya masih proses ya, kalau menurut saya ini masih dalam proses ya seperti inilah. Ini saham baru juga, jadi tapi ini cukup agresif ya kalau kita lihat dari wave yang terbentuk. Jadi ini cukup harus disiplin dengan trading plan. Assalamualaikum Pak Yev, selamat malam, tolong bahas saham Humi secara pertumbuhan, apakah layak untuk investasi jangka panjang? Mari kita cek. Humi ini saham baru ya. Saham baru ya, baru listing Agustus. Saya nggak tahu ini layak atau tidak, tetapi biasanya saham baru itu belum lengkap datanya di sini. Nah, sayangnya kita nggak bisa berkomentar apa-apa kalau tidak ada data di TradingView ya. No comment gitu ya. Jadi begitu ya, kita harus bicara berdasarkan data yang ada. Kalau data yang nggak ada kita nggak bicara gitu ya. Jadi secara fundamental seperti itu. Kemudian secara teknikal ini juga masih konsolidasi ya, konsolidasi. Untuk jangka panjangnya ya belum kelihatan sih, karena emang saham baru 3 bulan 4 bulan ya ini ya. Oke, jadi ya itulah yang ada di kolom komentar, ya itu yang akan saya bahas di Talk ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Talk, silahkan isi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Talk selanjutnya. Begitu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.